Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur ya kepada Tuhan karena kasih Tuhan kita masih boleh rasakan sampai hari ini, dan bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan segera masuk dalam ibadah kita. Untuk itu mari kita siapkan diri kita untuk datang beribadah kepada Allah. Kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk menyembah dan memuliakan Allah. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Dan untuk itu saya persilakan kepada kita semua untuk mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 8. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergema, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertahan tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekal. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekalan. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini, yang terdapat di dalam Mazmur 139, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus memuliakan Allah. Kita terus tinggikan Allah dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 19. Datang menyembah Raja Mulia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Untuk itu saya mengundang kepada kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hadapan Allah, kita akan mengakui segala dosa dan perbuatan kita yang telah sering kali kita lakukan di hadapannya. Untuk itu mari saya persilakan kepada semua kita untuk mengambil waktu sejenak untuk mengambil doa pengakuan dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu karena hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Namun sebelum jauh kami masuk di dalam peribadatan kami ya Allah, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati mengakui segala hal yang sering kali kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam menjalani hidup kami seringkali lalai melakukan kebenaran firman-Mu. Seringkali kami melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu ya Allah. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Tanpa sadar dan secara sadar, seringkali kami melakukan dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini. Ampunilah kami manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh benar-benar layak untuk beribadah kepadamu. Sehingga kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah pengakuan kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam Mazmur 121, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, saya akan bacakan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Petunjuk hidup baru, dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Mazmur 130, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli dan doa syafaat, namun sebelum itu kita akan memuji Allah dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 124, Yesus bayar semua.
depan tahtanya, sekarang ku berteduh. Di depan tahtanya, sekarang ku berteduh. Ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri semua. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian dan hormat limpah terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sepanjang minggu Engkau telah menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Baik itu di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, terlebih di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Dan hari ini ya Tuhan kami bersyukur karena Engkau telah menolong kami, dan kami boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Ya Allah, pada pagi hari ini kami juga bersyukur untuk perayaan Paskah yang boleh terlewati dan telah dilaksanakan pada minggu yang lalu. Terima kasih semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya ya Tuhan semuanya itu kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu, dan kiranya nama-Mu terus dipermuliakan ya Allah. Pada pagi hari ini juga kami bersyukur ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang boleh berjumpa dengan hari kelahiran mereka pada minggu kemarin ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudari Megi, kami juga berdoa untuk saudari Silvana. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Sepanjang 1 tahun Engkau telah menyertai kehidupan mereka. Mereka boleh berjumpa dengan hari kelahiran mereka ya Tuhan. Kami tahu itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka secara pribadi ya Tuhan. Dalam setiap tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, kiranya Engkau menolong. Terlebih ya Tuhan di dalam kehidupan kerohanian mereka. Kiranya kehidupan mereka secara pribadi boleh terus semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kiranya mereka boleh terus semakin hari semakin rindu untuk mengenal Engkau dan melakukan kehendak-Mu ya Allah. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Benalia PA yang sekarang ini berada di Makassar dalam proses perawatan. Kiranya Engkau menolong ibu ini ya Tuhan. Kami tak henti-hentinya menaikkan doa kami bagi ibu ini. Kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada ibu ini, sehingga dia boleh menghadapi segala hal yang dialami ya Tuhan dengan syukur kepadamu dan hanya memandang kepadamu saja ya Allah. Kiranya Engkau juga menolong setiap keluarga yang mendampingi. Berikanlah kesabaran kepada mereka, berikanlah kesehatan dan kekuatan sehingga mereka boleh merawat Ibu Benalia PA dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami, umat-umat-Mu, berdoa untuk kesehatan dan pekerjaan dari setiap kami ya Tuhan. Tolonglah kami di situasi yang sulit sekarang ini ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh mengerjakan setiap pekerjaan kami dengan baik. Dan tolonglah ya Tuhan setiap pekerjaan kami
sehingga kami boleh berhasil di dalam setiap hal yang kami kerjakan, dan semuanya itu ya Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami juga pada pagi hari ini ya Tuhan berdoa secara khusus untuk kegiatan sinode yang akan dikerjakan dalam waktu ke depan ini ya Tuhan. Ada berbagai hal yang telah disusun dan direncanakan untuk dikerjakan dalam waktu ke depan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk sidang majelis di Surabaya yang akan dikerjakan. Berdoa juga untuk breakout camp GKT di Batu. Kami juga berdoa untuk pentabisan pendeta di GKT Malang. Kami juga berdoa untuk emeritas pendeta di GKT Banyuwangi, sidang raya ke-30 di Batu. Dan juga kami berdoa untuk wisuda STT Alatea dan emeritas di Lawang ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mencampur tangan dalam setiap program-program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh sinode. Kiranya Engkau memberkati setiap orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Berkati setiap persiapan mereka dalam setiap dana-dana yang dibutuhkan. Kiranya Engkau mencukupkan ya Allah, sehingga setiap kegiatan yang ada boleh berjalan dengan baik. Dan semuanya itu ya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Allah. Pagi hari ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin dan pemerintahan kami. Baik itu presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet kerja yang ada, sampai kepada pemerintah desa sekalipun ya Tuhan. Tolonglah setiap pemimpin-pemimpin kami dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang ada ya Tuhan. Sehingga mereka boleh mempertimbangkan dengan baik untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang ada. Berikanlah hikmat kepada mereka, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan maksimal, dan mereka boleh bertanggung jawab dengan setiap hal yang dipercayakan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 248, Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Tolonglah
seturutmu. Penuhi aku dengan roh-Mu, tinggallah selalu di hatiku. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Padamu ya Allah, pada saat ini kami datang bersyukur untuk kesempatan bagi kami dapat beribadah dan saat ini ingin membaca serta merenungkan Alkitab. Kiranya dari pembacaan akan kitab suci ini kami boleh dapat semakin mengenal-Mu dengan baik dan kami juga dapat lagi hidup di dalam relasi yang baik dengan Engkau untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami ya Allah ketika akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bu Bapak. Memang masih ini ya mungkin ya, masih agak lemas gitu ya karena panas atau apa gitu ya. Selamat pagi. Ya, pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka kitab Mazmur. Mazmur 139. Kita akan membaca bergantian Mazmur ini, Mazmur 139 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Lalu nanti saya bacakan ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Tapi kita baca bergantian ayat 1 hingga ayat 12. Lalu saya bacakan ayat 23 dan ayat 24. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Saya bacakan ayat 23 hingga ayat yang 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ibu Bapak sekalian, mulai minggu ini dan beberapa pekan ke depan, kita akan merenungkan banyak tentang yang namanya berdoa. Berdoa saya pikir adalah aktivitas yang sudah tidak asing bagi kita sebagai seorang Kristen. Kita bahkan sejak kecil yang besar dan tumbuh di dalam keluarga Kristen sudah diajar baik untuk doa bangun tidur, doa mau tidur, doa mau makan, dan doa-doa yang lain.
Saya kemarin itu sempat ditanya sama salah seorang teman waktu kumpul, Pak Mike, kalau makan besar berdoa? Iya besar, makan itu berdoa. Tapi kalau kita cuma ngobrol-ngobrol gini, ada aqua, waktu mau tusuk aquanya berdoa enggak? Waduh iya ya. Jadi bilang, jadi kadang berdoa itu hanya untuk yang besar-besar aja, yang makan berat, yang apa gitu ya. Yang ringan-ringan kita langsung aja. Ya saya dengan malu berkata, iya itu kadang kayak gitu. Saya bilang, saya lebih banyak kayak gitu. Tapi cuma maksud saya, doa adalah aktivitas yang tidak asing, yang kita lakukan. Walaupun mungkin ada hal-hal yang terluput, yang kecil-kecil kadang bagi kita tidak didoakan karena dianggap sudah tercakup dalam yang besar. Tapi itu bukanlah sebuah kegiatan yang asing sama sekali bagi kita untuk berdoa. Mungkin ada orang-orang yang kalau dibilang untuk minta berdoa di depan umum, ya masih mikir-mikir kalau mau doa di depan orang banyak. Tapi kalau doa pribadi, saya yakin kita semua bisa lah ya. Untuk doa pribadi, baik di dalam perenungan pribadi atau bersama beberapa orang terdekat. Namun, seperti apa pemahaman kita tentang doa itu? Apakah hanya sebagai sebuah media atau sebagai sebuah sarana untuk meminta? Atau apakah ada makna yang lain lagi? Atau ada sebuah kesadaran yang penting yang dapat kita latih ketika melalui doa? Dan itu yang akan kita lihat pada beberapa pekan ini. Beberapa tema ini memang nanti kebanyakan saya ambil dari buku Pendeta Yuzo Adinarta tentang pilar-pilar doa. Dan saya kira itu adalah buku yang sangat baik dengan sangat sederhana menjelaskan tentang beberapa pemikiran yang seringkali terabaikan di dalam doa. Salah satunya ya adalah tentang Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang Maha Hadir. Seperti yang telah kita baca dari Mazmur 139 ini. Mazmur 139, Ibu Bapak, itu adalah mazmur yang berisikan perenungan sang pemazmur tentang Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang Maha Hadir. Saya pikir ini dua gagasan yang juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Sejak kecil kita diajar Tuhan itu Maha Tahu. Bukan cuma sekedar tahu, tapi Maha Tahu. Tahu segalanya. Tuhan bukan cuma hadir, tapi Maha Hadir. Dan kita tahu itu. Tapi apa kira-kira kaitannya atau apa pengaruhnya pemahaman kita tentang Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang Maha Hadir dengan doa kita? Nah, itu yang coba kita lihat. Tapi mari kita lihat seperti apa pemazmur mengungkapkannya. Atau dia menghayati tentang Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang Maha Hadir itu di dalam mazmur ini, dan itu mempengaruhi permohonan doanya. Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat 6, di situ pemazmur mengungkapkan perenungan dia tentang kemahatauan Allah. Sejak dari ayat 1 kita sudah bisa melihat gambaran atau kata-kata kunci atau frasa yang menegaskan dari si pemazmur yang pemazmur hendak tegaskan, Tuhan itu Maha Tahu loh. Dia selidiki dan dia kenal aku. Dia tahu kalau aku duduk atau berdiri. Bahkan dia mengerti pikiranku dari jauh. Perhatikan kata-kata itu yang menunjukkan penegasan dari pemazmur. Iya, Tuhan itu Maha Tahu. Bahkan salah satu kata lagi dia bilang, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan pun, engkau sudah tahu. Nah, itu kan sebuah penghayatan sampai hal yang paling kecil di dalam sisi manusia, lidah. Lidah sebelum berkata, Tuhan udah tahu apa yang mau diucapkan. Sungguh, semua ini ingin menunjukkan Tuhan kita
adalah Tuhan yang maha tahu. Dan kemahatauan Tuhan itu berbeda dengan taunya manusia. Satu, bukan saja terbatas, bukan saja karena manusia terbatas untuk mengetahui segala sesuatu. Manusia terbatas untuk mengetahui isi pikiran temannya atau partner dia berbicara. Manusia bahkan terbatas untuk mengetahui ciptaan yang ada. Bahkan jangankan pihak di luar dirinya, manusia pun kadang terbatas untuk mengetahui dirinya sendiri. Ada sisi pada diri manusia di mana ketidaksadaran itu ada. Dan itu adalah hal di mana ruang di mana manusia tidak bisa masuk, nggak bisa tahu. Kadang hanya bisa meletup keluar di dalam laku hidupnya. Ya, manusia itu terbatas. Memang manusia coba mengembangkan cara untuk mengetahui. Kita kira-kira bisa tahu orang ini akan bereaksi seperti ini, akan berkata seperti ini. Kadang dalam momen-momen tertentu kita sudah tahu. Ketika berelasi dengan orang ya, saya sudah tahu kok pasti akan begini. Saya sudah tahu pasti kok akan bilang begini. Mengapa? Karena kita punya data dari orang itu. Data berupa apa? Data berupa pengalaman. Selama berelasi dengan dia sikapnya kayak gini, itu menjadi data bagi kita untuk mencari tahu orang ini seperti apa. Bukan cuma pengalaman, mungkin kalau ibu bapak yang suka baca, cari informasi dari artikel, dari buku, sehingga itu kemudian jadi lensa untuk melihat orang, kayaknya cocok dengan teori ini. Ini orang ini pasti begini. Ya, kadang ada benarnya, kadang ada tidak benarnya, tapi itu cara manusia untuk mengetahui sesuatu. Upaya manusia untuk mengenali seseorang atau sesuatu. Tapi ya itu terbatas. Sangat kontras dengan apa yang dikatakan pemazmur. Dari jauh dia sudah mengerti. Sebelum ngomong, dia sudah tahu apa yang mau diucapkan. Proses mengetahuinya berbeda dengan apa yang terjadi pada manusia. Kemahatauan ini pun juga akhirnya mencakupi diri kita. Dia tahu berarti segala sesuatu tentang diri kita. Dia pun tahu berarti tentang kebaikan dan kebobrokan di dalam hati kita. Karena Tuhan yang Maha tahu. Kita coba sembunyi-sembunyikan kebobrokan kita dari diri kita atau dari orang lain, bisa. Tapi Tuhan tahu apa yang baik dan apa yang bobrok pada diri kita. Karena Dia Maha tahu. Bahkan bukan saja cuma kebobrokan, tapi motif dari setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Apa yang menggerakkan, apa yang mendorong, Tuhan pun tahu. Nah, sampai di sini kadang ada orang-orang tertentu yang merasa, wah, pengetahuan Tuhan itu menyenangkan. Tapi akhirnya ada orang-orang tertentu yang juga merasa terancam. Karena Tuhan tahu segalanya tentang dia. Dan tidak ada yang bisa dia sembunyikan. Lalu kita lihat ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-16. Pada ayat 7 dan hingga ayat 16, pemazmur beralih. Kalau tadi dia merenungkan tentang kemahatauan Tuhan, sekarang dia merenungkan tentang kemahahadiran Tuhan. Dan menarik semua kata-kata kunci dia. Yang menunjukkan, iya Tuhan itu maha hadir. Sampai dia mulai dengan perkataan, saya mau lari kemana? Dari hadapan Tuhan. Mau lari ke langit, yang notabene sudah mustahil bagi seorang manusia untuk melakukannya. Tapi kalaupun mungkin untuk dilakukan, ya Tuhan pun ada di sana, kata dia. Mau lari ke dunia orang mati, ya Tuhan pun di situ. Mau kemana? Bahkan sampai dalam kegelapan yang begitu gelap pun, kata pemazmur, ternyata ya Tuhan hadir di situ sebagaimana Dia hadir dalam terang.
Saya itu ingat sekali Pendeta Petrus Pamuji kalau kasih ilustrasi tentang kemaha hadir Tuhan. Tuhan itu hadir di mana-mana. Kira-kira seperti apa? Saya nggak ada kelereng. Waktu itu pas dia ada kelereng. Mungkin kira-kira seperti tutup inilah kita gambarkan dunia. Seperti bulatnya mikrofon ini. Lalu Tuhan yang maha hadir itu di mana? Maka kehadirannya melingkupi. Tangan saya kurang besar. Melingkupi seluruh dunia itu. Kehadiran Tuhan itu melingkupi, menaungi semesta ini. Sehingga tidak ada satu ruang, tidak ada satu sisi, tidak ada satu aspek yang tidak ada kehadiran Tuhan. Bahkan sampai kegelapan hati kita yang terdalam, dalam relung jiwa yang terdalam, Tuhan pun hadir di situ. Jadi, iya, Tuhan hadir di mana-mana. Di mana-mana bukan dibatasi oleh ruang dan juga bukan dibatasi oleh waktu. Sehingga dalam hari-hari yang beruntung kata kita, atau hari-hari yang sial bagi kita, hari-hari yang terang bagi kita, atau hari-hari yang kelam bagi kita, Dia pun hadir di sana. Jadi, kesimpulannya, kita tidak dapat menghindar dari Tuhan. Kita tidak bisa sembunyi dari Dia. Mau lari kemana? Saya pikir ini semua sudah sangat jelas. Tuhan Maha Tahu, Tuhan pun Maha Hadir. Lalu apa kaitannya dengan doa? Apa pengaruhnya Tuhan yang Maha Hadir dan Tuhan yang Maha Tahu itu terhadap doa-doa kita? Maka saya kira ada 3 pengaruh atau 3 kesadaran yang bisa muncul. Yang pertama, Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang Maha Hadir itu adalah Tuhan yang mendekatkan dirinya kepada kita. Adalah Tuhan yang ingin menjalin relasi dengan kita. Dia bukan Tuhan yang sekedar tahu dan hadir dan sudah seperti pihak yang gak ada relasi dengan kita. Atau seperti orang asing atau dia yang jauh di sana yang gak ada pedulinya dengan kita. Enggak. Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir itu adalah Tuhan yang mendekatkan dirinya, yang datang untuk berelasi dengan kita. Dan itu dilandasi oleh kasih-Nya. Seperti yang bisa kita lihat di ayat 5, itu ada gambaran dari belakang, dari depan kau kurung aku dan kau menaruh tanganmu ke atasku. Menaruh tanganmu ke atasku itu di satu sisi bisa bermakna, Ibu Bapak, ada sebuah perlindungan, ada sebuah perhatian yang ditujukan kepada orang itu. Atau kalau kita lihat ayat 9 hingga ayat yang ke-10, di situ kita akan melihat ayat 9 ayat 10, mau kemana? Ayat 10, di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Sebuah penghayatan dari si pemazmur bahwa Dia yang tak Maha Tahu dan Dia yang Maha Hadir, itu adalah Dia juga yang mengasihi. Dia yang mendekatkan dirinya untuk menjalin relasi dengan kita. Bukti apa lagi? Bahwa Dia yang Maha Tahu dan Dia yang Maha Hadir itu adalah Dia yang mendekatkan diri untuk menjalin relasi kasih dengan kita. Ya buktinya juga adalah yang baru saja kita peringati. Ketika Yesus Sang Anak Allah itu datang ke dalam dunia, lalu kemudian memberikan dirinya untuk mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Bukankah itu juga adalah karya bahwa Dia yang Maha Tahu dan Maha Hadir datang mencari kita yang terhilang dan untuk merangkul kita, untuk mencari kita supaya kita bisa kembali lagi punya relasi kasih dengan Allah. Jadi betul
Tidak satupun kelemahan yang tersembunyi di hadapan Dia. Tidak satupun kebobrokan kita yang dapat kita tutup-tutupi dari Dia. Tetapi semua kelemahan itu, semua kebobrokan itu tidak mengurangi, tidak merusak atau membatasi kerinduan Dia untuk berelasi dengan kita. Kerinduan Dia untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia datang supaya kita bisa bersekutu dengannya dalam cinta kasih. Dan saya kira Ibu Bapak, bukankah itulah berdoa? Bukankah itulah berdoa? Ketika orang seringkali memikirkan doa sebagai masalah diksi. Diksi itu maksudnya pilihan kata yang tepat. Kadang bingung. Nanti kalau saya berdoa ini kata ini tepat enggak? Ketika seringkali orang berdoa nanti doanya puitis atau tidak? Ketika seorang kali memikirkan berdoa itu pusing dengan urusan kata-katanya banyak atau tidak? Atau berapa kali berdoa? Atau berdoa itu sebelum makan, atau sebelum tidur, atau sebelum bekerja, atau sebelum bepergian. Ketika orang seringkali banyak mempermasalahkan doa tentang frekuensi berapa kali dan pengulangan, berdoanya tutup mata atau tidak, berdoanya angkat tangan atau tidak, berdoanya berseru dengan lantang atau bersuara dalam hati. Ternyata bukan seperti itu esensi dari berdoa. Berdoa sebagaimana yang diajarkan Yesus kepada para muridnya adalah tentang memiliki relasi yang akrab dengan Allah. Dia Maha tahu dan Dia Maha hadir. Sebelum kita ngomong pun Dia udah tahu. Jadi buat apa berdoa di hadapan Tuhan yang Maha tahu dan Maha hadir? Yaitu untuk membina atau memiliki relasi yang dekat dan sehat dengan Tuhan kita. Karena Dia rindu dan itu yang Dia lakukan. Dia bukan saja tahu dan Maha hadir, tapi Dia juga datang untuk mendekatkan dirinya kepada kita. Jadi kira-kira kalau mau saya sederhanakan lagi, Ibu Bapak gini, berarti berdoa itu anugerah. Karena kita diberi anugerah untuk boleh berkomunikasi, untuk berelasi, bersekutu dengan Allah. Nah, kalau sampai di sini ada orang yang terbeban, merasa terpaksa untuk berdoa, berarti dia, saya kira, belum memahami bahwa berdoa itu adalah media atau sarana yang diberikan Allah untuk berelasi dengan Dia. Karena Allah yang Maha Tahu dan Maha Hadir itu ingin kita berelasi dengan Dia, dengan kasih-Nya. Yang kedua, kesadaran seperti apa yang bisa muncul dari Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir terhadap doa-doa kita? Karena Allah Maha Tahu dan Allah Maha Hadir, maka kita bukan saja tidak dapat menyembunyikan sesuatu, atau kita bukan saja tidak dapat menghindar, tetapi itu berarti kita sesungguhnya selalu berada di hadapan Allah dan selalu berurusan dengan Dia. Dia Maha Tahu dan Dia Maha Hadir. Kita bukan saja tidak bisa menghindar, tapi sebenarnya setiap saat kita sedang berada di hadapan Dia dan kita sedang berurusan dengan Dia. Baik ketika di ruangan ini, ketika ibu bapak berdoa, ketika dalam mobil, ketika pulang ke rumah, masuk ke dalam kamar, atau di tempat bekerja, kita sesungguhnya sedang berhadapan dan selalu berurusan dengan Dia yang Maha Hadir dan Maha Tahu itu. Sehingga itu berarti kita tidak dapat menjalani hidup dengan sembarangan.
kita tidak lagi menjalani atau melakukan seluruh aspek hidup kita dengan sesuka atau sewenang-wenangnya hati kita. Enggak. Karena kita sedang di hadapan Dia. Kadang kan orang itu diberi peringatan kan, hati-hati, jangan buat macam-macam, di ruangan ini ada CCTV. Jangan buat macam-macam, di ruangan ini ada penjaganya. Kadang manusia butuh peringatan baik bunda atau apapun itu. Tapi kan kita paham, Dia Maha Tahu dan Dia Maha Hadir. Sehingga kita nggak bisa sembunyi, dan itu berarti kita setiap hari selalu terbuka di hadapan Dia, kita sedang berurusan dengan Dia. Sehingga jangan sembarangan kan, kira-kira begitulah ya, untuk menjalani hidup ini. Termasuk di dalam kehidupan doa kita. Bahwa kita perlu menjalani seluruh aspek hidup kita, termasuk berdoa, dengan rasa takut dan gentar akan Tuhan. Dengan rasa penuh penghormatan di hadapan Tuhan yang di saat ini kita sedang berada di depan Dia dan berurusan dengan Dia. Kalau dengan orang yang kita anggap besar, kita bisa begitu takutnya untuk bersikap, untuk berkata-kata, apalagi ini di hadapan penguasa alam semesta jagat raya ini. Mungkin salah satu kisah yang dapat membantu kita mengingatkan adalah begini. Kalau ibu bapak masih ingat kisah Yusuf digoda dari istri Potifar. Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini di hadapan Allah? Kesadaran itu yang terbentuk dari orang yang senantiasa punya persekutuan yang baik dengan Allah. Kesadaran akan kehadiran dan kemahatauan Tuhan. Dan itulah berdoa, bukan? Bagaimana dalam berdoa kita disadarkan dan dilatih untuk meningkatkan kesadaran ini. Bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Kita nggak bisa main-main. Kita perlu jalani hidup dengan takut dan gentar kepadanya. Yang ketiga, kesadaran apa lagi yang bisa muncul dari Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir di dalam doa-doa kita? Begini. Karena Allah itu Maha Tahu dan Maha Hadir, maka orang-orang yang bersekutu dengan Dia akan punya penyerahan diri. Penyerahan diri untuk apa? Dia akan menyerahkan dirinya untuk senantiasa disucikan dan dituntun oleh Allah. Itu yang menjadi penutup dari Mazmur 139. Selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku. Ujilah aku, kenalah pikiranku. Lihat apakah jalanku serong. Itu kan berarti sebuah penyerahan diri di hadapan Allah yang Maha Tahu dan Maha Hadir itu untuk silakan koreksi saya ya Allah. Silakan didik saya. Dan bukan cuma itu. Pemazmur pun berkata, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Berarti dia pun menyerahkan dirinya untuk mau dituntun Tuhan di sepanjang hidupnya. Karena kan Tuhan yang Maha Tahu, bukan saya. Dia yang Maha Tahu, bukan saya. Maka saya berserah untuk kau koreksi, untuk kau disiplin, untuk engkau hajar sekalipun, dan saya berserah untuk engkau tuntun dalam jalan hidup ini. Dan bukankah ini juga aspek yang penting di dalam doa kan? Tapi seringkali ketika kita berdoa, aspek penyerahan diri seperti ini untuk senantiasa dikoreksi dan meminta tuntunan Tuhan seringkali terabaikan, seringkali terpinggirkan. Mengapa terpinggirkan? Mengapa kita abaikan?
Karena kita terlalu fokus, terlalu didominasi dengan apa? Tuhan, saya minta ini. Tuhan, saya mohon ini. Tuhan, saya ingin ini. Tuhan, saya mau itu. Karena kita terlalu sibuk di dalam doa-doa kita ketika kita berdoa dengan apa yang kita mau. Kita terlalu sibuk dengan apa yang kita inginkan. Kita terlalu banyak di dalam berdoa kepada Allah dengan konsentrasi pada apa yang ingin saya miliki. Tapi tidak punya kesediaan untuk dikoreksi oleh Allah, tidak punya kesediaan untuk dituntun oleh Allah. Padahal itu penting. Maka begini Ibu Bapak sebagai penutup. Maka kiranya melalui doa-doa keseharian kita, atau kiranya melalui sikap kita berdoa di hadapan Allah, yang Maha Tahu dan Maha Hadir itu, kita boleh mengembangkan 3 kesadaran. Yang pertama, kesadaran bahwa Dia yang Maha Tahu dan Maha Hadir ingin kita bersekutu dengan Dia. Dia pun telah mendekatkan dirinya, menunjukkan kasih-Nya supaya kita boleh bersekutu. Itu anugerah. Maka kiranya ketika kita berdoa, kita sadar ini adalah anugerah yang diberikan Allah untuk kita boleh masuk dalam persekutuan yang indah dengan Allah. Sehingga kita tidak jadi terbeban, kita tidak jadi terpaksa untuk berdoa. Yang kedua, kesadaran bahwa kita selalu berada di hadapan Allah dan selalu berurusan dengan Allah. Dan kesadaran ini yang bisa dimiliki atau dibentuk oleh orang-orang yang senantiasa berdoa dengan baik kepada Allah. Oleh orang-orang yang punya persekutuan yang baik dengan Allah. Sadar dia sedang berada di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kesadaran di dalam berdoa adalah kesadaran untuk mau dikoreksi, untuk mau dibentuk, untuk mau dididik oleh Allah dan mau dituntun oleh Allah. Bukan cuma sibuk minta ini, minta itu, tapi mau untuk dikoreksi dan dituntun oleh Dia yang Maha Hadir dan Dia yang Maha Tahu di sepanjang hidup kita. Maka kiranya setelah ini kita boleh coba lagi nanti pulang, merefleksikan kembali sikap kita berdoa seperti apa selama ini. Kesadaran seperti apa yang selama ini kita berdoa. Kalau selama ini kita cuma didominasi oleh minta, koreksi. Tapi juga tunjukkan mau dibentuk dan dituntun. Kalau selama ini kita cuma jalani hidup dengan main-main sesuka sewenang-wenangnya hati, maka kiranya melalui berdoa, kita boleh disadarkan terus, kita sedang di hadapan Allah. Kalau selama ini kita menganggap doa cuma sebagai beban, cuma sebagai sesuatu yang memaksa, sesuatu yang tidak mendatangkan sukacita, kita perlu ingat, doa itu anugerah dari Dia yang Maha Hadir dan Dia yang Maha Tahu. Karena Dia mau kita bersekutu dengan Dia. Dia telah datang untuk mendekatkan diri, untuk bisa berelasi dengan kita. Dan anugerah itu telah diberikan, yaitu kesempatan untuk berdoa dengan Dia. Baik Ibu Bapak, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah, kami berterima kasih. Karena kami boleh dapat memanggil-Mu sebagai Bapa kami di dalam doa kami. Bahkan kami pun juga dapat boleh memiliki persekutuan dan komunikasi yang baik dengan Engkau di dalam doa-doa kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh merenungkan. Dan kiranya ya Bapa, Engkau yang terus mendidik dan mengkoreksi hati setiap kami. Sehingga di dalam kehidupan kami hari demi hari, termasuk dalam kehidupan doa kami dapat memiliki sebuah kehidupan doa yang sehat dan baik di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kita boleh menghidupi dan mengerjakan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan Katekismus Heidelberg. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Katekismus Heidelberg, minggu ke-17, pertanyaan yang ke-47. Apa manfaat kebangkitan Kristus bagi kita? Kebangkitan menjadi. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita untuk memberikan korban persembahan, dan hari ini kita akan ada persembahan untuk SKA. Untuk itu kotaknya ada di tengah, jadi kita boleh memberikan persembahan untuk SKA. Dan sembari persembahan kita berikan, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 379, Terlalu Manise. Untuk itu saya persilakan kepada kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah, kami bersyukur kalau hari ini Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami ya Tuhan, sehingga persembahan kami boleh dipakai di dalam ladang pelayanan Tuhan di Gereja GKT Trinity, sehingga semuanya itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati setiap majelis yang mengelolanya ya Tuhan, berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh memaksimalkan persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Dan kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus mencukupi setiap kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama, hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hadir dalam kebaktian Minggu 24 April 2022. Tuhan Yesus memberkati. Sini warta yang kedua, dana perayaan Paskah yang terkumpul, pemberitahuan dana Paskah yang terkumpul itu 4.196.000 dan jumlah pengeluaran 3.713.500 rupiah. Sisa dana Paskah ada 482.500. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam perayaan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dari 10 sampai 24 April 2022. Ada Saudari Megi tanggal 15 April,
dan Saudari Silvana tanggal 18 April. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan daftar kegiatan sepekan, hari Kamis ada PA dan persekutuan doa di gereja, jam seperti biasa. Dan hari Sabtu ada kegiatan ibadah pemuda dan remaja di gereja. Dan ibadah sekolah minggu seperti biasa juga, dan ibadah minggu seperti biasa. Kita akan masuk di dalam doksologi dan doa berkat. Pada hambanya dipersilakan. Baik Ibu Bapak, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian doksologi. Mari kita mengarahkan hati kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita selesai.